Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang diagram batang. Nah, apa yang dimaksud dengan diagram batang? Diagram batang adalah sebuah grafik yang membantu kita untuk memahami suatu data. Nah, contohnya seperti ini. Di sini kita bisa melihat batang A, B, C, dan D. Nah, di sumbu vertikalnya itu terdapat angka yang menunjukkan 10 sampai 100. Nah, akan tetapi diagram batang ini belum lengkap karena belum ada keterangan apapun. Jadi kita tidak bisa membaca apa isi dari diagram batang ini. Nah, setelah ada keterangannya berupa judul dan keterangan berupa judul, keterangan usia di sumbu horizontal, keterangan jumlah murid di sumbu vertikal. Kita sudah bisa membaca apa isi dari diagram batang ini. Nah, dari diagram batang ini kita dapat menyimpulkan murid yang berusia 10 tahun ada 70 orang. Murid yang berusia 11 tahun ada 60 orang. Murid yang berusia 12 tahun ada 90 orang. Murid yang berusia 13 tahun ada 80 orang. Nah, kira-kira seperti itu. Kita lanjut. Buka halaman 160 pada student book kalian. Nah, di sana terdapat satu soal. Nah, pada soal ini ada satu bagian yang belum terjelaskan tentang diagram batang ini, yaitu garis yang ada di bawah ini. Nah, garis itu disebut apa? Itu disebut jagged line. Apa fungsi garis itu? Garis itu berfungsi di mana data yang berada di bawah 50 itu sampai dengan 0 itu tidak perlu ditampilkan. Karena ketika kita harus menampilkan semua, itu akan menjadi sangat panjang. Jadi ketika kita tidak butuh menampilkan data itu, kita bisa menggunakan garis ini. Jadi, bukan berarti data ini dimulai dari 50 ya. Data ini tetap dimulai dari 0 hingga 90. Jadi, hanya saja 0 sampai 50 itu tidak ditampilkan. Jadi, yang ditampilkan itu 50 sampai 90. Nah, sekarang kita diminta untuk mempelajari grafik di sebelah kanan ini. Nah, dari grafik sebelah kanan ini dapat kita lihat judulnya, keterangannya lengkap yang di sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Nah, pada judulnya dapat kita lihat suhu dari bulan Maret sampai bulan November. Jadi di sini ada Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Nah, di sini ada suhunya atau temperaturnya dalam derajat Fahrenheit. Nah, setelah kita memahami isi diagram ini, kita bisa memulai membaca pertanyaannya. Pada pertanyaan A, nah ditanya bulan berapa yang memiliki temperatur paling tinggi atau suhu paling tinggi. Nah, kita lihat dari diagram batang ini mana yang menunjukkan temperatur paling tinggi. Nah, yang ini ya, yang menunjukkan yang paling tinggi di kisaran 88 derajat ya, sekitar
85, 86, 87, 88. Nah, 88 derajat pada bulan apa ini? Maret, April, Mei, Juni, Juli. Berarti jawabannya Juli. Nah, lanjut ke pertanyaan B. Pada bulan apa yang memiliki temperatur terendah? Nah, kita cari yang paling rendah. Nah, temperatur terendah itu ada pada dua ini. Nah, satu pada bulan Maret, yang satunya pada bulan November. Nah, kedua ini memiliki temperatur yang sama, yaitu di 55 derajat. Jadi, bulan yang memiliki temperatur paling rendah ada pada bulan Maret dan November. Kita isikan Maret dan November. Kemudian pertanyaan C. Berapa temperatur pada bulan Oktober? Nah, kita lihat di sini, kita cari bulan Oktober. Nah, ini bulan Oktober kan? Nah, berapa temperaturnya? Kita tarik garis, 65, 66, 67, 68. Nah, temperatur pada bulan Oktober adalah sebesar 68 derajat Fahrenheit. Nah, kita isikan. Kemudian kita lanjut. Nah, diagram batang itu tidak hanya yang seperti kita lihat tadi, yang vertikal ke atas. Diagram batang juga dapat berupa bentuk yang horizontal seperti ini, dengan menunjukkan data yang sama, tetapi cara menggambarnya berbeda. Nah, dari kedua diagram ini menunjukkan buah favorit dari anak-anak tentang yang isinya buah kesukaan dari murid-murid. Nah, pertanyaannya, berapa banyak murid yang menyukai buah pisang? Nah, dari diagram yang pertama bisa kita lihat buah pisang ada sebanyak 100 orang yang menyukainya. Nah, dari diagram yang kedua itu juga sama. Pisang ada sebanyak 100 orang juga. Jadi hasilnya pasti sama, walaupun bentuknya berbeda. Nah, yang pertama itu 100. Nah, yang kedua, buah apa yang paling tidak disukai dari murid-murid? Nah, kita bisa lihat dari kedua grafik ini, yang paling rendah nilainya itu ada pada buah mangga. Untuk diagram pertama dan kedua itu sama-sama menunjukkan mangga adalah buah yang paling tidak disukai. Jadi kita isikan mangga. Kita lanjut ke student book page 162. Kita lanjut ke student book halaman 162. Nah, pada student book halaman 162 ini terdapat 5 soal yang dimana kita bisa melihat dari diagram di atas ini. Nah, pada diagram di atas ini menunjukkan buah favorit dari
sejumlah orang. Nah, buahnya itu, jenis-jenis buahnya itu ada apel, jeruk, pisang, kiwi, blueberry, dan anggur. Nah, jumlah orangnya itu ada di sumbu vertikal. Jenis buahnya itu ada di sumbu horizontal. Pertanyaan A. Apa judul dari grafik di atas? Judulnya adalah buah favorit atau favorite fruit. Kita isikan favorite fruit. Soal B. Buah apa yang paling banyak disukai? Nah, dapat kita lihat dari batang-batang ini mana yang paling tinggi. Nah, yang paling tinggi itu adalah buah blueberry dengan disukai sebanyak 40 orang. Maka kita tuliskan blueberries. Pertanyaan C. Buah mana yang memiliki jumlah kesukaan yang sama? Nah, kita cari yang memiliki jumlah orang yang menyukainya itu, jumlah kesukaannya itu sama. Jumlah orangnya itu sama. Nah, apel ada 35 orang, jeruk ada 30 orang, pisang ada 10 orang, kiwi ada 25 orang, blueberry ada 40 orang, dan anggur ada 10 orang. Jadi, anggur dan pisang sama-sama memiliki jumlah 10 orang. Berarti, buahnya itu ada pisang dan anggur. Kita isikan. Pertanyaan D. Berapa banyak orang yang membeli buah kiwi? Nah, kita cari buah kiwi. Nah, kita lihat, kita tarik ke samping. Nah, orang yang menyukai buah kiwi itu ada sebanyak 25 orang. Kita isikan 25 people. Nah, untuk pertanyaan E, how many more people choose blueberries over apples? Lebih berapa banyak orangkah yang memilih buah blueberry dibanding buah apel? Nah, kita cari buah blueberry dan buah apel. Buah blueberry disukai sebanyak 40 orang, sedangkan buah apel disukai sebanyak 35 orang. Jadi, buah blueberry ini memiliki jumlah 5 orang lebih banyak dibandingkan buah apel. Berarti kita tulis 5 people. Nah, dari tadi kita belajar diagram batang dengan satu data. Nah, bagaimana jika kita memiliki dua data dengan hal yang sama, hal yang dibandingkan sama? Misalnya ini, olahraga favorit dari laki-laki dan olahraga favorit dari perempuan. Nah, jenis olahraganya itu sama. Nah, dari data ini kita bisa menggabungkan dua data ini ke dalam satu grafik, sehingga kita lebih mudah untuk membandingkan jumlah orang yang suka dengan sepak bola, softball, basketball, atau olahraga lainnya antara laki-laki dan perempuan. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal membedakan data yang pertama dengan data yang kedua dengan cara memberikan warna yang berbeda. Nah, caranya simple sekali. Dari data yang pertama, kita letakkan dulu. Nah, kemudian kita tempelkan data yang kedua di sebelah data yang pertama, sesuai dengan masing-masing kategorinya. Jadi untuk data yang sepak bola, kita masukkan yang sepak bola.
untuk yang laki-laki dan perempuan. Sama juga dengan yang lainnya. Nah, dari sini kita bisa membaca bahwa laki-laki yang suka dengan sepak bola ada 6 orang, sedangkan yang perempuan ada 5 orang. Untuk yang suka dengan softball, antara laki-laki dan perempuan itu sama banyak, yaitu 2 orang. Untuk yang suka bola basket, itu yang laki-laki ada 5 orang, sedangkan yang perempuan hanya 1 orang. Nah, untuk olahraga lain, yang laki-laki hanya 1 orang, yang perempuan ada 2 orang. Seperti itu. Kita lanjutkan. Buka student book halaman 164. Nah, di student book ini kita diberikan satu contoh soal tentang diagram batang tentang multiple bar chart. Kita lihat diagramnya. Diagram ini adalah diagram ini berjudul Rasa es krim favorit dari anak-anak kelas 4 dan kelas 5. Nah, di sini ada keterangan bahwa data ini adalah data anak kelas 4, dan yang berwarna oranye ini ada data anak-anak kelas 5. Nah, di sini ada jenis-jenis rasanya. Ada vanilla, strawberry, lemon, dan coklat. Dan di sumbu vertikal ini ada jumlah muridnya. Nah, sekarang kita sudah mengerti diagramnya atau grafiknya. Kita lanjutkan ke bagian pertanyaan. What are the two sets of data shown on the chart? Apa 2 set data yang ditampilkan pada grafik ini? Nah, data yang ditampilkan, 2 jenis data itu adalah es krim favorit yang disukai oleh murid kelas 4 dan kelas 5. Jadi, the favorite ice cream flavors liked by primary 4 and primary 5 students. Nah, pertanyaan B. Why were the 2 sets of data drawn on a single chart? Kenapa 2 set data ini digambar pada satu grafik yang sama? Agar kedua data ini dapat dibandingkan secara langsung. They are shown on the same chart so that they can be directly compared. Nah, untuk yang C, data apa yang ditulis pada sumbu vertikal dan data apa yang ditunjukkan pada sumbu horizontal. Nah, dapat kita dilihat, ini adalah sumbu vertikal. Nah, pada sumbu vertikal ditunjukkan jumlah muridnya, sedangkan pada sumbu horizontal itu ditunjukkan jenis rasa dari es krim, rasa-rasa yang ada pada es krim. Jadi itu jawabannya. Jadi cara membaca grafiknya itu seperti ini. Nah, sekarang, dari tadi kita sudah membaca diagram batangnya. Nah, sekarang jika kita diminta untuk menggambarkan diagram batang dengan diberikan data-data yang ada. Nah, bagaimana kita menggambarkannya? Nah, di sini kita ada data dari mata pelajaran kesukaan dari 300 murid di sekolah. Nah, mata pelajarannya ada bahasa Thailand, bahasa Inggris, matematika, IPA, sejarah, dan seni. Nah, di sini ada
jumlah orangnya. Ada yang menyukai bahasa Thailand itu ada 80, bahasa Inggris ada 40 orang, matematika ada 20, yang menyukai IPA ada 30 orang, sejarah ada 45 orang, yang menyukai seni ada 75 orang. Nah, kita tinggal menggambarkan sesuai yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kita gambarkan seperti ini. Kita tuliskan, jangan lupa tuliskan judulnya. Judulnya favorite subjects atau mata pelajaran kesukaan atau favorit. Nah, di sumbu horizontal jangan lupa dituliskan mata pelajarannya dari Thai, English, Math, Science, History, dan Art. Nah, di sumbu vertikalnya kita berikan angka dari jumlah orangnya dari 0 sampai dengan 90. Jadi ini angka ini tergantung pada data yang ada. Jadi tidak harus 90, tidak harus 80, tapi bergantung pada data yang ada. Kalau misalnya datanya ada yang sampai 150, maka ini harus ada sampai 150. Sekarang kita gambarkan satu persatu. Nah, jumlah murid yang suka dengan pelajaran Thailand itu ada 80 orang. Kita gambarkan diagram batangnya. Kita gambarkan diagram batangnya sampai angka 80. Nah, kemudian kita lanjutkan ke mata pelajaran Inggris, yaitu 40. Kita gambarkan, kemudian kita gambarkan untuk yang suka dengan matematika, ada 20. Untuk yang IPA, ada 30. Untuk yang suka dengan sejarah, ada 45. Nah, sedangkan yang suka dengan seni, ada 75 orang. Cara menggambarkan diagram batang dari data yang disediakan itu caranya seperti ini saja. Nah, jadi ketika kita ditanya ada berapa jumlah murid yang menyukai bahasa Inggris, itu dapat kita lihat dari diagram batang ada 40. Nah, sesuai dengan data yang diberikan. Kita dapat menjawab berbagai pertanyaan dengan melihat diagram batang ini ataupun data yang sudah diberikan. Seperti itu. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.